Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofan Anton, NIM 1191053, kelas MA 19C8. Di video kali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofan Anton, NIM 1191053, kelas MA 19C8. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dosen pengampu Bapak Muhammad Eksan Eskom MM dengan tema proses rekrutmen dan seleksi. Tentunya di video kali ini kita akan membahas tentang rekrutmen dan seleksi, dari pengertiannya, tujuannya, dan lain-lainnya. Untuk pembahasan lebih lanjutnya, mari kita simak cuplikan berikut ini. Pengertian rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen pada hakikatnya merupakan proses menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk bekerja dalam suatu perusahaan. Seleksi, menurut Hasibuan, memberikan definisi atau pengertian seleksi sebagai suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau yang ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan itu. Seleksi ini didasarkan kepada spesifikasi tertentu dari setiap perusahaan bersangkutan. Tujuan rekrutmen dan seleksi. Tujuan utama dari proses rekrutmen dan seleksi adalah untuk mendapatkan orang yang tepat bagi suatu jabatan tertentu, sehingga orang tersebut mampu bekerja secara optimal dan dapat bertahan di perusahaan untuk waktu yang lama. Tahap-tahap proses rekrutmen dan seleksi. 1. Proses rekrutmen. Cara yang digunakan yaitu pemasangan iklan, pendekatan langsung ke sekolah, pencari kerja melamar sendiri ke perusahaan. 2. Seleksi calon karyawan. A. Seleksi surat-surat lamaran. B. Wawancara awal. C. Ujian psikotes wawancara. D. Penilaian akhir. E. Pemberitahuan dan wawancara akhir. F. Penerimaan. 3. Alasan-alasan dasar rekrutmen. Rekrutmen dilaksanakan dalam suatu organisasi karena kemungkinan adanya lowongan dengan beraneka ragam alasan. 4. Rekrutmen dan pengaruh nilai. Rekrutmen merupakan fungsi manajemen sumber daya manusia yang penting dan menarik, karena dalam praktek sangat dipengaruhi oleh 3 nilai utama yang saling berbeda dan bahkan saling berlawanan satu sama lain. 3 nilai tersebut ialah 1. Keadilan sosial, termasuk affirmative action. 2. Efisiensi manajemen. 3. Daya tanggap politik. Yang kelima, sistem rekrutmen dan seleksi. A. Sistem langsung. Sistem rekrutmen dan seleksi semacam ini adalah sistem yang menerima secara langsung terhadap seorang tenaga baru dan langsung memberikannya SK dari pimpinan tertinggi atau yang bertanggung jawab. B. Sistem tidak langsung. Sistem ini adalah sistem rekrutmen dan seleksi yang menerima secara tidak langsung terhadap tenaga baru dengan langsung memberikannya SK, tetapi SK diberikan setelah tenaga baru melewati masa orientasi yang berfungsi evaluatif, selektif, dalam jangka waktu tertentu. Kendala-kendala dalam proses rekrutmen. 1.
Karakteristik organisasi tercermin dari sistem nilai, norma, dan budaya perusahaan, filosofi organisasi, visi dan misi organisasi, serta tujuan dan strategi organisasi. 2. Tujuan dan kebijakan organisasi. Tujuan dan kebijakan dapat mempengaruhi proses rekrutmen karyawan, seperti penggabungan dan merger organisasi yang berbeda bidang dapat menghadapi kendala dari aspek legal dan aspek bisnis. 3. Kondisi lingkungan eksternal organisasi. Dalam kapasitas penentuan, pelaksanaan, perekrutan, tentunya kebiasaan organisasi melihat lingkungan sekitar organisasi. Kondisi lingkungan tersebut seperti kondisi ekonomi, politik sosial budaya, konsumen, pemasok, pemerintah, pesaing, lembaga keuangan, karyawan, pemegang saham, dewan komisaris, faktor demografi, gaya hidup, teknologi, dan dimensi internasional. 4. Biaya rekrutmen organisasi. Biaya yang dibutuhkan dalam proses rekrutmen bisa cukup besar, yang mungkin tidak tersedia dalam anggaran organisasi. Ada alternatif baru bagi organisasi yang memiliki anggaran terbatas, tetapi ingin memperoleh pelamar-pelamar yang berkualitas dan handal, yaitu dengan melalui Biro Pencarian Tenaga Kerja Online atau Bursa Kerja Online yang di Indonesia masih tergolong baru. 5. Kompensasi. Besarnya kompensasi akan memengaruhi minat pelamar untuk menjadi karyawan pada sebuah organisasi. 6. Kebiasaan rekrutmen. Para pelaksana perekrutan hendaknya menerima masukan yang positif maupun negatif agar tidak bergantung pada kebiasaan yang buruk yang sudah terbentuk. 7. Pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja merupakan wilayah di mana penawaran dan permintaan bertemu dan mempengaruhi terbentuknya harga tenaga kerja. 8. Tuntutan tugas. Kendala terakhir yang perlu dipertimbangkan oleh para pencari tenaga kerja ialah tuntutan tugas yang kelak akan dikerjakan oleh para pekerja baru itu. Ya, itu pembahasan kali ini cukup menarik ya untuk pembahasannya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat kalian semua. Dan tidak lupa saya minta maaf jika ada kesalahan dari saya, baik itu tutur kata dan lain-lain. Saya mohon maaf dengan sangat. Sekian dulu video ini, sampai jumpa di lain waktu. See you.